Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku,
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua. Amin. Untuk itu saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bisa beri salam satu sama lain. Dalam rangka kita merayakan akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita percaya Dia mempersatukan kita semua menjadi satu tubuh Kristus, menjadi satu keluarga Allah. Hari ini kita akan baca bersama-sama pembacaan Alkitab kita yang terdapat di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika Ia sedang memberkati mereka, Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk hari ini. Kami bersukacita Tuhan di dalam rangka kami merayakan, memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kami percaya Tuhan, kami tidak ditinggalkan sebagai anak yatim piatu Tuhan. Namun kami, Engkau telah sediakan tempat yang terbaik bagi kami di surga Tuhan. Dan kami juga yakin dan percaya Tuhan, Engkau pergi untuk Engkau mencurahkan Roh Kudus bagi kami semua. Mencurahkan kuasa untuk kami semua akan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami penuh dengan sukacita. Kami penuh dengan sorak-sorai. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Yesus Tuhan kami adalah Yesus Allah kami yang hidup, yang nyata bagi kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tabiskan ibadah kami pada saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita puji Dia, sebab Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari katakan sama-sama. Alam semesta, alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kau yang bertahta dulu, sekarang
telah naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi kita semua di sana. Dan dia juga mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Mencurahkan kuasanya bagi kita semua. Haleluya. Mari katakan Hosana. 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 Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli Deo Gloria. Yes. Tepuk tangan sama-sama. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Mari katakan sama-sama, kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Yes. Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segala
Kita berikan kemuliaan bagi Dia. Amin. Karena hanya Dia yang layak untuk ditinggikan. Yes. Mari katakan sama-sama. We give you glory. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor. We give you praise, We give you glory. we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria, Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria. Gloria, Gloria, Besar Tuhan, ditinggikan puji Dia. Gloria. Kau layak dimuliakan, Yesus Tuhan Allah kami. Katakan, Gloria. Yes Lord. Kita menaikkan pujian kita bersama dengan surga. Kita senada dengan surga. Amin. Mari katakan, Tuhan, Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. diselamatkan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Yes. Di hadapan tapamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Yeah. Mari katakan sama-sama, Tuhan Engkau hadir. Tuhan Engkau hadir, kuasa-Nya mengalir, melawat setiap hati kami. Roh-Mu, Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. diselamatkan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Di hadapan tapamu seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka sama dengan surga. Yes. Musik memuji Tuhan. Mari katakan, pararam, pararam, pam pam param, pararam.
Kita percaya Dia ada di tengah-tengah kita. Kita percaya Dia hadir di sini. Amin. Mari katakan, di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Di hadapan tahtamu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji namamu, semesta bersuka bersama dengan surga. Senada dengan surga. Senada dengan surga. Lebih meriah berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Dia sudah datang bagi kita semua. Dan Dia juga telah naik bagi kita. Sebab itu biarlah hati kita penuh dengan sukacita, penuh dengan ucapan syukur. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad. So glad you're in my life. I'm so glad. I'm so glad you came to save. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Mari katakan sama-sama, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. You came from heaven. You came from heaven to earth to show the way. From the earth to the cross, my debt to pay. From the cross to the grave, from the grave to the sky, Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name
suaramu. Mari sembah Dia, angkat penyembahan, angkat pujian bagi Dia. Yesus Tuhan, kami bawa pujian, kami tinggikan Kau Yesus, sebab Kau yang layak. Kau berikan kami sukacita, Kau berikan kami pengharapan. Oh Bapa, kami datang padamu, bawa korban syukur hanya bagimu, ya Yesus Tuhan. Layaklah Engkau Tuhan, layak dipuji, layak disembah. Oh Bapa, inaya masyana ya nananamu, serena masyana ya ralaba. Oh namo senenya, biar ralaba sana ya mata karalaba, senaya ralaba ya namo, ini ya masyana ya rama. Yesus Tuhan, Yesus, Yesus, oh Yesus, Kau Tuhan, Kau Allah, Kau Raja segala Raja, Yesus, Kau Kau Allah, Kau Raja segala Raja. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kinaya masyata karalaba, kiralaba syanda mata karalaba. Terima kasih Tuhan. Karyamu, untuk kuasamu, untuk kasihmu bagi kami. Terima kasih. Kau Allah yang perkasa untuk menyelamatkan kami. You are mighty to save. Everyone needs compassion, a love that's never failing. Let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior. The hope of nations. Mari katakan. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Tepuk tangan bagi Dia. Yes, He's mighty to save. So take me, take me as you find me. All my fears and failures, fill
tried to follow everything I believe in. Now I surrender. I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. ini menjadi kerinduan kita semua. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save. Forever, author of salvation. He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Amen. Jesus. Together, shine your light. Shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the whole world see. We're singing for the glory of the risen King. Kita bernyanyi untuk kemuliaan Raja yang telah bangkit bagi kita, bahkan telah naik ke sorga, Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah bagi Dia. Yes Lord, yes Lord. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Puji nama Tuhan, kita berjumpa dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus Tuhan kita ke sorga hari ini. Saudara,
sekalipun kita beribadah hanya dalam ibadah online, tapi saya yakin dan percaya hadirat Tuhan tidak dapat dibatasi dengan ruang dan waktu. Hadirat Tuhan melawat setiap kita dimanapun berada hari ini. Hadirat Tuhan mencengkram kehidupan kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan bertahta di atas setiap pujian dan pengagungan yang kita naikkan di hadapannya. Pagi hari ini sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari saya ajak setiap kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur untuk hari yang baru. Dan kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kehebatan dan segala kemampuan kami, tapi hanya karena belas kasihan Tuhan dan karena anugerah-Mu yang terus mengalir berlimpah dalam kehidupan kami, menolong kami sampai kami boleh ada hari ini. Bapa dalam sorga, pagi hari ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami sebelum kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus berkarya di tengah-tengah kami. Kau menyampaikan isi hati-Mu melalui hamba-Mu yang sederhana dan terbatas ini. Pengurapan-Mu lah ya Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh memahami kebenaran dan kebenaran ini memerdekakan setiap kami. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kuasa-Mu sanggup melawat kami. Berbicaralah bagi kami ya Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya bagi Engkau. Dalam nama Tuhan kami, Raja kami yang mulia, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur karena juru selamat kita Yesus Kristus. Dia bukanlah juru selamat yang mati. Dia adalah juru selamat yang hidup. Dia yang hidup dan menyelamatkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-16, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Memang sangat panjang, tapi kita tidak akan baca keseluruhan. Saya hanya akan memberikan kepada setiap kita beberapa ayat untuk kita bisa merenungkan bersama-sama. Saudara, di dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata seperti ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Kalau ada orang bertanya, kenapa Yesus harus naik ke sorga? Jawabannya jelas, karena memang Yesus datang dari sana. Yesus datang dari sorga. Dia Sang Putra, Dia adalah Allah sendiri yang menjadi manusia dan menyatakan keselamatan bagi setiap kita melalui karya pengorbanannya di kayu salib. Kemudian Dia bangkit dari kematian dan kemudian Dia kembali ke sorga. Saudara, Yesus Kristus membuktikan bahwa Dia bukan datang dari dunia ini. Dan kita ketahui bersama bahwa sejarah mencatat bahwa Yesus Kristus memang ada di dalam dunia. Dia mati di kayu salib, kemudian Dia bangkit dari kematian, dan kemudian Dia terangkat ke sorga. Saudara, apa yang kita percayai bukanlah sekedar cerita atau budaya dari suatu bangsa atau budaya dari suatu kumpulan masyarakat tertentu. Tapi apa yang kita percayai tentang Yesus, apa yang Alkitab jelaskan, ceritakan tentang Yesus, itu adalah sebuah fakta sejarah bahwa pernah ada Allah menjadi manusia, Dia mati di kayu salib, Dia dibangkitkan dari antara orang mati, dan 40 hari kemudian Dia terangkat ke sorga. Itulah Tuhan dan Raja kita, Yesus Kristus. Dia kembali ke sorga karena memang Dia bukan berasal dari dunia ini. Kita melihat saudara bahwa kenaikan Yesus ke sorga sebenarnya memiliki tujuan yang jelas. Nah, kalau biasanya di berbagai tempat, di banyak tempat, dalam ibadah kenaikan Yesus Kristus berbicara tentang pencurahan Roh Kudus dengan mengambil ayat dari Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Namun hari ini saudara, saya ingin membagikan bagi setiap kita dari perspektif yang berbeda, yaitu dari Yohanes pasal yang ke-16. Nah, karena saya percaya apa yang Yesus ingin sampaikan sebelum Dia ditangkap, kemudian Dia disalibkan, Dia dibangkitkan, kemudian Dia terangkat ke sorga. Semuanya Yesus sampaikan di bagian ini. Di Yohanes pasal yang ke-16, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-33. Ada pesan-pesan penting yang bisa kita lihat di sini. Apa yang ingin Yesus katakan sebelum Dia terangkat ke sorga. Bapak Ibu Saudara, yang pertama Yesus naik ke sorga. Hari ini yang kita rayakan. Yesus naik ke sorga karena memang Dia bukan berasal dari dunia ini. Saudara, tidak ada tokoh yang lain yang mati kemudian bangkit dari kematian. Tapi Yesus Kristus Tuhan kita, Dia tidak hanya sekedar bangkit dari kematian, tapi Dia juga naik ke sorga. Itu membuktikan bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa,
Dia adalah Allah yang mulia, yang adalah penguasa, bukan hanya atas kehidupan. Dia juga penguasa atas kematian, dan dia juga berkuasa di sorga. Itulah Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus. Saudara, harusnya ketika kita mengetahui fakta ini, kita memiliki satu pengharapan yang lebih kuat lagi, bahwa apa yang selama ini kita percayai, apa yang selama ini kita hidupi, yaitu firman-Nya, adalah perkataan yang memang berkuasa dalam kehidupan kita. Nah saudara, yang kedua kita melihat bahwa kenaikan Yesus Kristus sebenarnya memiliki tujuan. Ya, jelas tujuannya. Kalau kita melihat dari Yohanes pasal yang ke-16, Yesus berkata bahwa benar yang kukatakan ini adalah lebih baik kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepada kamu. Saudara, kenaikan Yesus Kristus ke sorga dalam ayat ini, ayat yang kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-14, ayat yang ke-7, Yesus katakan begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur atau Roh Kudus itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu, dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Bapak Ibu Saudara, di bagian yang lain, di pasal yang ke-14, Yesus juga berbicara tentang Roh Kudus, dan di sana dia berkata bahwa Roh Kudus itu akan tinggal di dalam kamu dan menyertai kamu selama-lamanya. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-16 dikatakan seperti ini. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus diberikan bagi setiap kita. Supaya Roh Kudus nyata dalam kehidupan kita. Kalau saya ingin bagikan buat saudara pagi hari ini, Yesus naik ke sorga sebenarnya supaya dia tetap bersama-sama dengan kita. Ayat yang kita baca tadi, saudara, di ayat Yohanes pasal yang ke-14, Yesus bilang begini, aku akan meminta kepada Bapa supaya memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Seorang penolong yang lain itu berbicara tentang ada dua lembar uang dengan nilai nominal yang sama, namun memiliki nomor serial yang berbeda. Atau bisa saya katakan seperti ini, saudara. Waktu Yesus terangkat ke sorga, dia naik ke sorga supaya pribadinya yang tidak terbatas itu datang bagi setiap kita. Saudara, Yesus mau supaya kita selalu bersama dengan dia. Yesus mau supaya dia selalu ada di dalam kehidupan kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Nah, saudara, kenaikannya ke sorga itu memberikan kepada kita satu pengharapan bahwa selama kita ada di dalam dunia ini, kita tidak sendirian. Ada pribadi Allah yang ada dalam kehidupan kita, yaitu Roh Kudus. Kenapa Yesus mau naik ke sorga dan Roh Kudus tercurah bagi setiap kita? Kita dapat menemukan jawabannya di bagian awal dari pasal yang ke-16. Yesus berkata seperti ini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, sebab kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu dan akan menyangka bahwa mereka berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Bapak Ibu Saudara, Yesus mengetahui bahwa kehidupan manusia setelah dia naik ke sorga itu akan masuk pada satu zaman yang sangat sukar dan penuh dengan penderitaan. Dan kita lihat hari ini, saudara, apa yang terjadi di tengah-tengah dunia. Keadaan dunia tidak semakin baik, dunia ini sedang berjalan bukan ke arah yang semakin baik, tapi dunia ini sedang binasa dengan segala keinginannya. Dan kita tahu bahwa Yesus mau supaya dalam menghadapi perubahan zaman, dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan ini, dalam menghadapi segala situasi di kehidupan kita
kita tidak berjalan sendirian. Yesus mau bersama-sama dengan kita. Oleh sebab itu dia berkata, namun benar yang kukatakan ini adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu kalau aku pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, maka penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Saudara, dengan menyadari fakta ini, kebenaran ini, saya mau kita memahami bahwa Tuhan itu mau selalu beserta dengan kita. Waktu firman Tuhan datang dan berkata bahwa anak yang akan lahir dari Maria akan diberi nama Immanuel, Allah beserta dengan kita. Itu bukan hanya dalam sementara waktu, tapi dia mau selalu bersama dengan kita. Makanya Yesus berkata bahwa Roh Kudus itu akan bersama dengan kita selama-lamanya. Dia tinggal di dalam kita. Saya suka ada satu kalimat yang sangat luar biasa dari seorang hamba Tuhan yang bilang begini, Tuhan menuntun kita bukan dengan berjalan di samping kiri atau kanan kita, bukan berjalan di depan atau di belakang kita, tapi dia tinggal di dalam kita. Luar biasa, saudara. Yesus naik ke sorga yang kita rayakan hari ini harusnya menjadi pengharapan bagi kita bahwa di tengah-tengah keadaan dunia yang berubah hari ini, di tengah-tengah goncangan dan persoalan yang terjadi hari ini, saudara, kita punya satu pengharapan yang pasti di dalam Dia. Kita mengerti bahwa Yesus sudah menyampaikannya, bahwa selama kita ada di dalam dunia ini ayat favorit saya. Ya, Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-33 bilang begini, di dalam dunia kamu mengalami penderitaan, penganiayaan, dalam bahasa Inggrisnya suffering, tapi di dalam aku kamu memperoleh damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, di dalam dunia, semua orang yang ada di dalam dunia akan mengalami suffering, akan mengalami penganiayaan dan penderitaan. Tapi semua orang yang ada di dalam dunia, yang tinggal di dalam Dia, yang percaya kepadanya, kita mempunyai damai sejahtera di dalam Dia. Sekalipun kita ada di tengah-tengah penganiayaan hari ini, sekalipun kita ada di tengah-tengah pergumulan hari ini, kita punya damai sejahtera, kita punya pengharapan akan kasih Allah yang selalu tercurah dalam hidup kita. Kita punya pengharapan karena kita tidak sendirian menghadapi semuanya itu. Ada Allah Roh Kudus yang bersama dengan kita. Ada Allah Roh Kudus yang selalu beserta dengan kita. Dan saudara, saya sangat menganjurkan untuk kita membaca Yohanes pasal yang ke-14 dan Yohanes pasal yang ke-16. Dari situ kita akan mengerti apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kehidupan kita. Saudara, saya percaya bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita. Dia memberikan kekuatan kepada kita. Holy Spirit empowering us. Memberikan kita satu kekuatan untuk kita bisa memahami kebenaran. Untuk kita bisa mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan. Untuk kita bisa mendengarkan tuntunan demi tuntunan yang Dia sampaikan bagi kehidupan kita. Itu adalah peran Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang memberikan kita hikmat untuk kita bisa mengambil keputusan dengan tepat di situasi-situasi yang sulit dalam hidup ini. Saudara, karya Roh Kudus itu sangat nyata dalam kehidupan kita. Dia memelihara iman kita. Dia memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Dan saudara, kalau kita kembali kepada perenungan kita di hari kenaikan Yesus Kristus ini, maka kita akan mengingat bahwa Yesus Kristus, Allah kita, Dia sangat mengasihi kita. Dia tidak mau terlepas atau terpisah dari kehidupan kita. Dia mau kita terus ada bersama dengan Dia. Dan Dia tahu kita tidak mungkin bisa kuat untuk bertahan dalam pengiringan iman kita. Oleh sebab itu, Dia naik ke sorga, Roh Kudus dicurahkan, sehingga kita hari ini, bukan kita yang berusaha dengan sekuat tenaga memegang Allah, tapi Allah lah yang memegang kehidupan kita dengan kasih-Nya yang luar biasa. Amin, saudara. Saya bersyukur karena ketika kita merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ini, saya dapat membagikan ini bagi setiap kita. Dan memang bukan secara kebetulan, bulan ini kita di gereja kita sedang berbicara tentang dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudara, biarlah kita betul-betul menjadi pribadi, bukan hanya sekedar lahir baru, tapi kita menjadi pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Amin, saudara. Karena kalau kita hanya sekedar lahir baru tapi tidak dipenuhi dengan Roh Kudus, ya hidup kita mungkin kita akan merasa nyaman dengan keadaan kita akan merasa nyaman dengan keadaan kita yang tidak berubah, dengan keadaan kita yang begitu-begitu saja. Tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita akan melihat ada kuasa yang luar biasa
yang memberikan kita semangat, yang memberikan kita kemampuan menghadapi hari esok, bahkan untuk menyemangati orang lain, untuk menolong orang lain yang ada di tengah-tengah kesulitan mereka. Saudara, yang pertama, Yesus naik ke sorga karena memang dia datang dari sana. Yang kedua, Yesus naik ke sorga karena dia mau senantiasa bersama dengan kita. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, Yesus naik ke sorga. Dia memberikan kepada kita satu tanda bahwa setiap kita yang sudah menjadi satu dengan kematiannya. Ketika Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai. Kematian Kristus di kayu salib itu adalah kematian kita juga dari setiap kehidupan dosa kita. Kematiannya di kayu salib itu juga adalah kematian kita atas segala dosa dan pelanggaran kita. Dan kebangkitannya dari antara orang mati juga adalah satu kebangkitan buat setiap kehidupan kita dengan kehidupan yang baru. Nah, saya beberapa kali sampaikan ini buat saudara di Ibadah Raya bahwa ketika terjadi peristiwa kelahiran kembali, atau mungkin yang paling mudah kita pahami adalah ketika seseorang dibaptis, waktu dia masuk ke dalam air, itu dia mati bersama-sama dengan Kristus. Dia mati, kehidupan yang lamanya mati. Kehidupan yang ingin menjadi serupa dengan dunia, kehidupan yang ingin mengejar apa yang dikejar oleh dunia, kehidupan yang ingin meraih apa yang ingin diraih oleh dunia, mati di situ. Dan ketika dia dikeluarkan dari dalam air, itu adalah kebangkitan bersama dengan Kristus. Ada satu pribadi yang baru yang lahir. Ya, memang bukan bentuk fisik yang lahir, tapi rohnya dibaharui sehingga keinginannya berubah, pola pikirnya tentang Allah berubah, paradigma yang baru Tuhan berikan. Ada kemampuan untuk mencari Allah, ada kerinduan untuk datang mencari Allah. Terjadi di situ. Dan ketika Yesus naik ke sorga, dia memberikan satu tanda buat kita bahwa orang-orang yang sudah menjadi satu dengan kematiannya, yang menjadi satu dengan kebangkitannya, pada satu hari nanti juga akan mengalami kebangkitan, akan diangkat untuk memerintah bersama-sama dengan dia. Saudara, ada ayat yang sangat luar biasa tentang kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan baca bagi setiap kita. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Saudara, Alkitab mengajar kita bahwa, Alkitab memberitahu kita bahwa begini, semua orang yang percaya kepadanya, semua orang yang sudah menjadi satu dengan kematian dan kebangkitannya, satu hari nanti, seperti Yesus terangkat ke sorga, kita juga akan terangkat di dalam awan-awan untuk menyongsong kedatangannya. Dan disitulah kita akan menikmati kehidupan kekal bersama dengan dia selama-lamanya. Dan ada pesan di akhir dari bagian ini. Dikatakan, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan ini. Atau Rasul Paulus ingin setiap kita orang percaya untuk saling menguatkan di tengah-tengah penderitaan kita di dunia ini. Bahwa apa yang kita hidupi selama ini di dunia ini hanya sementara. Kita tinggal di dalam dunia yang sangat-sangat singkat, saudara. Dan kita akan menghadapi satu waktu nanti. Kita akan terangkat ke atas di awan-awan menyambut kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita terangkat bersama dengan orang-orang kudus yang lain. Kita terangkat dan kita menyongsong kedatangan Tuhan. Dan kita akan tinggal, kita hidup dalam kekekalan bersama-sama dengan dia. Saudara, bukankah itu sesuatu yang sangat mulia bagi saya dan saudara? Oleh sebab itu hari ini, di hari kenaikan Yesus Kristus, saya menguatkan setiap kita, saudara, bahwa pengharapan kita di dalam dia bukanlah pengharapan yang biasa. Pengharapan kita di dalam dia tidak sama dengan pengharapan yang dunia berikan buat kita. Pengharapan kita di dalam Yesus adalah pengharapan yang pasti. Pengharapan kita di dalam dia adalah pengharapan yang sungguh-sungguh menguatkan kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu, saya berdoa supaya apa yang saya bagikan pagi hari ini menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita. Kalau saudara di tengah-tengah masa-masa ini, di
tahun, di pertengahan tahun ini, mungkin saudara sedang berhadapan dengan persoalan yang cukup berat dalam hidupmu. Mungkin saudara sedang berhadapan dengan sakit penyakit yang sepertinya tidak kunjung sembuh dalam kehidupan saudara. Saya mau kasih tahu buat kita bahwa apa yang Yesus sudah kerjakan bagi kita di kayu salib itu jauh lebih sempurna, jauh lebih berharga dari kesembuhan dan penyelesaian persoalan kita. Dengan berkata seperti ini, saya tidak berkata bahwa kesembuhan itu tidak penting. Tapi saya mau kasih tahu saudara, bahkan di tengah-tengah persoalan dan di tengah-tengah kesakitanmu, di tengah-tengah keadaanmu yang lemah, Tuhan mampu menyatakan kemuliaannya. Tuhan mampu melaksanakan kehendak-Nya dalam kehidupan setiap kita. Dia tidak terbatas dengan kelemahan-kelemahan kita. Dia tidak terbatas dengan keadaan kita hari ini. Dan hari ini kalau kita merayakan kebangkitannya, kenaikan Kristus ke sorga. Kalau hari ini kita merayakan Tuhan kita, Juru Selamat kita, Dia naik ke sorga. Saudara percayalah bahwa kenaikan Yesus ke sorga adalah satu pengharapan bagi kita. Adalah satu bukti nyata bahwa Dia berkuasa. Dia bukan hanya berkuasa atas kehidupan di bumi. Dia juga bukan hanya berkuasa atas kematian. Tapi Dia juga berkuasa di sorga. Saudara, saya ingin menguatkan setiap kita dengan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah semua ini menjadi sesuatu yang memberkati dan memperkuat iman kita di hadapan Tuhan di tengah-tengah dunia yang sedang berubah hari ini. Dan saya berdoa saudara, biarlah di bulan Mei ini setiap kita, ya 10 hari lagi kita akan merayakan hari Pentakosta. Biarlah setiap kita saudara mengalami kepenuhan oleh Roh Kudus. Setiap kita menerima lawatan yang luar biasa dari Roh Kudus dalam segala aspek kehidupan kita. Karena saya percaya kenaikannya hari ini itu terjadi supaya Roh Kudus dicurahkan dan supaya Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita itu benar-benar termanifestasi dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kami sungguh bersyukur buat anugerah-Mu. Sungguh bersyukur untuk kemurahan-Mu yang mengalir selalu dalam hidup kami. Kami tahu bahwa tanpa anugerah-Mu kami tidak mampu melewati hari-hari kami. Hamba berdoa Bapa, hamba-Mu ini terbatas dengan perkataan dan apa yang hamba-Mu punya. Tapi aku percaya bahwa Allah Roh Kudus Engkau ada dalam hidup kami. Engkaulah guru agung kami. Engkau yang menerjemahkan setiap firman ini dengan lebih jelas dan sempurna bagi setiap kami. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biarlah pengharapan yang baru itu kembali terjadi dalam hidup anak-anak-Mu. Aku berdoa mungkin ada yang sedang berhadapan dengan persoalan-persoalan yang berat. Ada yang sedang berhadapan dengan sakit penyakit yang begitu menyiksa kehidupan mereka. Ada yang sedang berhadapan dengan kesulitan secara finansial. Tuhan, biarlah melalui pemberitaan firman pagi hari ini, ketika kami menyadari bahwa kami mengerti bahwa Engkau naik ke sorga, supaya Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus adalah pribadi-Mu yang tidak terbatas ya Tuhan Yesus. Biar setiap kami memiliki pengharapan bahwa kami ada bersama-sama dengan Engkau. Engkau Allah yang melipat gandakan apa yang ada di tangan kami. Engkau Allah yang bertata di atas pujian kami. Engkau Allah yang mampu melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia. Engkau beserta dengan kami. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Dan biarlah kami menerima pengharapan dan iman kami dikuatkan hari ini. Kami yang sudah mulai kehilangan pengharapan, yang sudah mulai ingin putus asa, biarlah kami dibangkitkan kembali bahwa pribadi-Mu ada bersama dengan kami. Ya, Engkau yang berjalan di atas air. Engkau yang memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Engkau ya Tuhan yang menyembuhkan bahkan membangkitkan orang yang mati. Kuasa-Mu itu ada bersama dengan kami. Karena Roh Kudus tinggal di dalam setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau yang berkata ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kuasa-Mu untuk mengampuni itu ada bersama dengan kami. Kuasa-Mu untuk mengasihi musuh-musuh itu ada bersama dengan kami. Kami bersyukur buat semua itu ya Bapa. Dan biarlah kami boleh memahami betul bahwa kenaikan-Mu ke sorga yang kami rayakan hari ini itu terjadi supaya kami juga mampu melakukan bahkan lebih lagi dari apa yang Engkau lakukan selama Engkau ada di bumi ini Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu hari ini. Berkati setiap kami hari ini dengan segala hal yang kami punya. Kami bersyukur buat hadirat-Mu, kami boleh beribadah secara online dari manapun kami berada.
Dan Tuhan, aku berdoa bahwa setiap persembahan yang umat-Mu berikan hari ini, itu menjadi benih yang bertumbuh dalam kehidupan kami, berbuah dalam seluruh aspek kehidupan kami. Engkau memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh umat-Mu. Setiap kerjaan tangan kami diberkati oleh Tuhan. Dan biar setiap persembahan ini dipergunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu dan pelayanan, supaya semakin banyak orang boleh mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini di dalam satu nama yang mulia, Tuhan dan Raja kami, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan namanya. Kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak setiap kita untuk kita mengikuti ibadah raya pada hari Minggu ini. Kita akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yaitu Pastor Lim. Saudara, mari ajak saudara dan teman-teman kita, keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada pengharapan yang baru bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.